Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepadanya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian tafsir kita pada kesempatan malam hari ini dengan membuka surah baru setelah surah Nisa, setelah surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Apa artinya Al-Maidah? Meja hidangan atau makanan. Suratul Maidah, surah berkaitan dengan hidangan, suguhan. Kok sekelas Al-Quran membahas hidangan? Ini pertanyaan ini. Ketika ayat ini turun, banyak orang Yahudi dan Nasrani mengolok-olok, ngapain sih kurang kerjaan Muhammad kok hidangan dibahas? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menantang, mengajak berdebat. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kamu ragu terhadap isi Al-Qur'an, bikin deh satu surah. Orang kafir bikin, namanya surah gajah. Al-filu mal fil wa ma adraka mal fil, niru al-qari'atu mal qari'ah. Tapi lagi-lagi tradisi masyarakat yang sangat kental dengan budaya sastranya, ketika Al-Quran turun, semua sastrawan saat itu runtuh reputasinya, kalah dengan Al-Quran. Memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai utusan Allah yang membawa risalah Al-Quran sengaja dibikin Al-Ummi. Rasulullah punya gelar namanya Ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ketika Al-Quran diberikan, pintar mendadak. Akhirnya kesimpulan orang, gak mungkin yang disampaikan ini idenya Muhammad, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bab soal hidangan ini. Mengapa soal hidangan ini penting? Mengapa soal makanan ini penting? Menjadi bagian daripada kewajiban din, kewajiban agama. Jadi orang ini kalau sengaja tidak makan, makanan ada. Tapi sengaja tidak makan, kemudian dia mati, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sengaja tidak makan. Pentingnya makanan, makanya kata Nabi itu ana akulut to'am, ya. Saya juga makan, kata Nabi. Alladzina yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi-nabi itu juga berbelanja di pasar. Nabi-nabi juga makan. Jadi kalau ada orang, ya, karena mungkin niatannya zuhud, tiba-tiba gara-gara nggak makan, ya, sampai dia sakit, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa makan itu penting? Karena dengan makan kita dapat kekuatan. Dengan memiliki kekuatan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan salah satu wasilah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan makan kita sesungguhnya sudah dapat pahala. Jadi nggak usah nunggu sholat, kita makan di warteg aja, ya. Kita belanja di pasar untuk mencari makanan. Yang lebih rinci lagi, kita mencari nafkah agar dapat duit. Setelah dapat duit kita belanja di pasar. Setelah belanja di pasar
pulang ke rumah, masuk ke dapur, ya, masak bareng istri di sana. Kalau niatannya untuk ibadah, semua akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan hidangan. Di sisi yang lain, hidangan ini juga membentuk karakter seseorang. Kalau hidangannya halalan thayyibah, halal cara mencarinya, halal cara mengkonsumsinya, halal cara menyembelihkannya, halal cara mendapatinya, thayyiban dan berkualitas, ya, maka itu nanti akan membentuk daging. Dari daging itulah kemudian digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kata para ulama, kalau ada orang malas-malasan ibadah, malas ibadah, ya, ada aja alasan untuk tidak ibadah. Padahal duitnya banyak, hartanya melimpah, punya kesempatan banyak, kalau perlu rumahnya terdekat dengan masjid, tapi malas datang masjid. Nah, yang harus dipertanyakan pertama adalah kualitas makanan. Maka penting di sini dibahas di dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ini juga memiliki nama lain, ya, nama lain dari surah Al-Maidah ini Al-Uqud. Karena ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Jadi nama lain dari surah Al-Maidah Al-Uqud, artinya janji, ya. Wahai orang-orang yang beriman, awfu, penuhilah, bil uqud ay al-uhudi al-muakkadati allati bainakum wa bainallahi wan nas. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu, ya, allati bainakum wa bainallah, baik janji itu diantara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu pasti. Ada orang berdoa, setelah berdoa gak kunjung terrealisasi keinginannya, ada nggak? Ada. Ya Allah, Allah marzuqna rizqan halalan katsiran thayyib. Wah, hafal semua doanya. Kalau baca amin paling nyaring di pojok, tapi cari duit paling susah, ada nggak? Ada. Kemudian kesel ngadu, Pak Ustadz, saya ini sudah paling nyaring baca doa Allahumma rzuqna, tapi kok kelihatannya saya paling susah jadi duit. Nah, ya, padahal kata Allah, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu pasti. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau menjumpai hal seperti itu atau kita merasakan sendiri, maka jangan kemudian buru-buru menyalahkan Allah. Kita cek dulu, koreksi dulu kondisi kita seperti apa. Ya, bisa jadi ada dosa yang membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang suka memutus silaturahim, tengkar habis pilihan nih, setahun gak selesai, padahal di atas sudah akur misalnya. Ada juga mungkin di antara kita ini durhaka kepada orang tua, apalagi orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Kita rajin ziarah kuburannya, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah tidak sempat meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Nah, hal-hal teknis seperti ini harus diselesaikan. Kalau doa kita tidak kunjung dikabul Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi karena ada hal-hal yang menyebabkan doa kita mardud atau tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau teknis yang lain, mungkin caranya kita doa terus tapi nyampe di rumah tidur. Nah, ya kan? Habis doa Allah marzuqna rizqan halalan katsiran, pulang ke rumah tidur. Gak bisa seperti itu, harus ada usaha. Makanya kata Allah, inna sya'yakum lasyatta, kullu ya'malu ala syakilati fa idza faraghta fansab. Kita harus berikhtiar, harus berjuang keras untuk mendapatkan rezeki. Di sisi yang lain kita menundukkan kepala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah itu pasti, yang tidak pasti janjinya
kita. Makanya di sini nih, wahai orang-orang yang mukmin, aufu bil uqud, penuhilah janji-janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh kita berjanji kepada Allah? Ya Allah, kalau saya punya 2 lapak, nanti 2% saya sumbangkan ke masjid, dapat 2 lapak, nego lagi dengan Tuhan, dengan Allah. Ya Allah, tambahin deh 1 deh, kayaknya nggak balik modal nih, ya kan? Kalau sudah dapat 3, baru nanti saya nyumbang ke masjid, begitu seterusnya. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa yatawallaw wa hum mu'ridun. Itu sifatnya orang Yahudi. Ketika Allah turunkan, ketika Allah kabulkan permintaan orang-orang Yahudi, mereka negosiasi lagi dengan Allah. Ya. Bakhilu bihi wa yatawallaw wa hum mu'ridun. Mereka bakhil, pelit, ya. Makanya pelit ini bukan urusan punya harta atau tidak. Kadang orang yang hartanya lebih sedikit, ya, lebih banyak nyumbangnya daripada orang yang memiliki harta lebih banyak. Pelit atau tidak ini bukan urusan jumlah harta yang kita miliki, tapi urusan mental kita. Kalau mental kita pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa sebagian daripada harta kita adalah hak-haknya orang lain yang membutuhkan, maka tentu kita tidak keberatan. Saya sering diundang orang-orang pajak itu. Orang Islam di Indonesia banyak yang komplain, sudah bayar pajak harus bayar zakat, benar nggak? Pajaknya naik lagi 12%, ya kan? Masih dipotong pajak, terus nanti bayar karyawan gimana, Pak Ustaz? Ada perusahaan-perusahaan yang curhat begitu. Maka dari itu pajak dengan zakat itu berbeda. Ya, kalau pajak itu kita kewajiban kepada negara, ya. Kalau kita melanggar hukum-hukum negara. Kalau zakat kita kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menunaikan zakat, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada itu Satgas pemberantas zakat, gak ada, belum ada, ya. Tapi kalau Satgas ngumpulin pajak udah banyak, teks amnesti macam-macam, ya. Jadi urusan zakat ini kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Hati-hati, jangan sampai di antara harta kita sudah sampai nisab, sudah sampai pada hitungan wajib zakat, sementara kita lupa membayar zakat. Ya, nanti akan dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Allati bainakum wa bainallahi wan nas. Yang harus dipenuhi juga janji-janji kita kepada manusia. Bukan hanya janji kita kepada Allah, tetapi janji kita kepada manusia. Sering kita dengar al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Ada suka biasanya kalau sudah jadi, kalau sudah menang, janji-janjinya lupa. Kalau ditagih, itu kan program kerja yang belum tersampaikan. Namanya janji tetap hutang. Makanya kita itu kalau mau bikin perjanjian harus realistis, harus sesuai dengan kemampuan kita, ya. Tanggungan ojol masih banyak, kita mau janji mau ngasih duit ke orang lain misalnya, dahulukan bayar hutang kita sebelum kita berjanji kepada orang lain. Gitu. Uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat, dihalalkan lakum bagimu bahimatul an'am, hewan ternak, al-ibil wal baqar wal ghanam, aklan ba'da dzubhi. Ya, dihalalkan bagimu adalah unta, sapi dan kambing. Nah, jadi yang ada di nas Al-Qur'an itu unta, sapi, kambing. Kerbau gimana Pak Ustaz? Ada nggak dalilnya? Nanti ada lagi metode namanya metode kias. Ya, kias itu adalah menentukan sesuatu hukum, ya, terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya, ya, dikiaskan pada sesuatu yang ada hukumnya. Kerbau dikiaskan dengan sapi misalnya. Cari dalilnya kerbau, nggak ada di Quran. Yang ada di tafsir sini al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, sapi dan kambing, ya. Illa ma yutla alaikum tahrimuhu, kecuali, jadi dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala
hewan ternak kecuali ma yutla alaikum, suatu yang ditetapkan kepadamu, ay tahrimuhu fil ayat hurrimat alaikumul maitatu, ayat ketiga nanti ya. Jadi Allah menghalalkan kepada kita hewan ternak kecuali hewan-hewan yang sudah ditetapkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ketiga nanti, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudu wal mutaraddiyatu. Ya, biar dipercepat biar nyampe ke ayat yang ketiga. Jadi intinya semua dihalalkan kecuali ya sesuatu yang sudah ditetapkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini? Ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Ya. Kecuali yang akan disebutkan padamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu wa antum hurum, sedangkan dirimu dalam keadaan ihram. Ya. Ini disampaikan di waktu haji wada ya. Jadi haji wada itu haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW ya. Ketika melaksanakan haji atau umroh, ketika sudah menggunakan pakaian ihram, maka diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk berburu makanan. Jadi dulu itu orang haji itu bukan hanya berangkat ibadah. Dulu itu haji sekaligus cari makan. Dulu orang Nusantara ketika haji berangkat dari sini itu bukan hanya bawa duit, bawa beras, bawa rempah-rempah, nyampe di sana ditukar. Jadi haji sekaligus bisnis, kalau enggak makan dari mana? Nah, dulu di zaman Nabi itu orang datang ke Mekah sambil berburu di jalan, sambil berburu. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi ketika sudah menggunakan baju ihram, ya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berburu lagi. Artinya fokus pada ibadah. Ayat ini memberikan warning, ya, kalau mau haji siap-siap, ya, jangan sampai di tengah haji kelaparan, ya. Jangan sampai umroh berangkatnya hasil ngutang, nyampe di sana gembel. Jangan sampai ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Qorib, orang yang masih punya hutang atau punya tanggungan membiayai anak itu hilang gugur kewajiban haji dan umrohnya. Jadi mana lebih penting Pak Ustaz? Bayar hutang sama berangkat umroh? Lebih wajib bayar hutang. Bahkan ada ulama yang mengharamkan. Ada ulama yang mengharamkan, memaksakan dirinya haji sampai meninggalkan hutang yang gak terjangkau. Biasanya tradisi di Indonesia itu, ya, bukan kehendak orang yang haji biasanya. Kalau di kampung saya itu orangnya berangkat haji, keluarganya di belakang rumah udah nyembeli sapi ini itu, bahkan biayanya lebih mahal daripada hajinya. Itu terjadi di Indonesia. Kalau bisa nggak usah ikutan, kita berangkat ke sana lillahi ta'ala. Soal di sini dipanggil Pak Haji atau enggak terserah wes. Yang penting sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan memenuhi panggilan tetangga. Ada orang itu marah kalau nggak dipanggil Pak Haji. Sekarang ada tradisi baru nih, saya diceritakan teman-teman yang umroh. Kalau sudah umroh katanya dipanggil abah. Ada lagi nih, apalagi nih. Di kampung-kampung biasanya. Orang kota kan literasinya bagus ya, banyak baca. Orang kampung tuh begitu. Ada tradisi baru sekarang, pulang umroh dipanggil abah katanya. Kemarin saya dengar dari travel ini ya. Mana nih? Muhrimuna wa nusiba maksudnya ghairu muhillis shayd, ini kok ghairu, kok enggak ghairu? Ini menjadi hal ya. Alal hal menjadi hal dari dhamir lakum. Oke, lanjut aja. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Ia hendaki. Allah memiliki hak prerogatif
ya, untuk menentukan keputusannya. Artinya ketentuan itu menimbulkan kontroversi juga dulu. Tidak sedikit di antara sahabat-sahabat yang keberatan dengan keputusan itu. Makanya di ujung ayatnya ditegaskan, innallaha yahkumu ma yurid. Intinya kalau haji ya fokus ibadah, bukan sibuk jualan. Suka ada begitu itu, masih jualan akik macam-macam. Jadi kalau kita ditakdir datang ke Mekah, ya, berangkat dari Indonesia sudah niatkan lillahi ta'ala, bukan mencari yang lain. Lanjut ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan melanggar syariat Allah Subhanahu. Sya'ira itu jam'u sya'irah, jam'u sya'iratun, jamak dari lafaz sya'iratun. Syair Allah adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Wala syahrul harama wala hadiya wala qalaida wala aminal, tulisannya kecil-kecil ya, wala aminal baital harama bi an tuqatiluhum, ya. Intinya nih, orang yang melaksanakan haji, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengganggu atau membunuh hewan-hewan yang ada di sana, ya. Wala aminal baital haram, dan dilarang mengganggu qasidina, orang yang bermaksud mendatangi Masjidil Haram. Yabtawuna fadlam min rabbihim, mengharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat-singkat aja ya. Ini berkaitan dengan haji soalnya. Oke, biar nyambung ke ayat yang ketiga nanti. Wa idza halaltum fastadu. Ya, wa idza halaltum fastadu. Jadi kalau hajinya sudah selesai, maka dipersilahkan beraktivitas pemburuan lagi. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini berkaitan juga dengan haji ini ya. Perintah Allah agar satu sama lain saling bertawun, saling tolong menolong dalam kebajikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan saling bersekongkol dalam hal melakukan kemaksiatan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Nah, ini langsung ke ayat yang ketiga berkaitan dengan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat yang pertama tadi dijelaskan yang dihalalkan itu adalah hewan ternak, kecuali hewan-hewan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketiga, ini ayat yang ketiga. Apa saja hewan-hewan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Hurrimat alaikumul maitatu, hurrimat diharamkan alaikum atas dirimu semua, al maitatu bangkai, ayakluha, haram dimakan. Sapi, ya, kalau mati, ya, mati mendadak atau kena corona atau macam-macam, sapinya itu haram dimakan Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis bangkai haram, ya, kecuali bangkai air, kecuali bangkai ikan laut. Karena ada hadis, ya, ada hadis al-hillu maitatuhu, ya, halal bangkainya. Semua jenis bangkai haram kecuali bangkainya air laut, atau hewan yang hidup di air, ikan, gitu ya. Waddamu, dan darah selain bangkai yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, juga darah, ay al-masfuha, darah yang mengalir. Walahmul khinzir, dan daging babi. Jadi semua kitab suci, mau Injil, mau Taurat, mau Zabur, itu yang namanya babi itu sudah diharamkan. Kita cek perjanjian lama, semua mengharamkan. Entah sekarang kok jadi berubah, ya. Intinya semua agama samawi itu mengharamkan makan babi. Mau dicek kemana-mana haram. Saya sudah punya kitabnya dan buktinya. Artinya apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam, urusan halal haram ini
ya sama sampai sekarang. Sama. Yang membuat berbeda karena diselewengkan saja. Wa ma uhilla li ghairillah bi an tubiha ala ismi ghairihi. Ya ini ya. Sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nyembelih sapi tujuannya untuk petik laut, sasajen, tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nyembelih sapi untuk sesembahan patung, misalnya. Nyembelih sapi untuk apa? Macam-macam lah, ya. Itu membuat daging sapinya tidak halal, menjadi haram dimakan. Kenapa? Tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal munkhaniqatu, dan hewan yang tercekik, dicekik, ayam dicekik mati. Nah, itu tidak halal dagingnya, haram dimakan. Jadi syaratnya harus disembelih karena Allah. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu ay susah kecil tulisannya. Al maqtulu darban, dibunuhnya karena dipukul. Ada banyak video ya. Ada sapi dipukul mati, tidak sempat menyembelihnya, maka dagingnya itu haram dimakan. Tidak sah cara menyembelihnya. Selain haram caranya, tidak halal darahnya. Ada biasanya kan diatuk. Alasannya apa? Itu tidak sampai mati, tapi hanya stres katanya. Nah itu masih ditoleransi katanya. Tapi kalau saya sendiri nggak mau. Kenapa? Apapun alasannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mensyariatkan, ya. Kalau bisa yang dikonsumsi daging itu ya harus dari sembelihan. Jangan ikut-ikutan, itu kan tradisi barat itu. Yang lambat laun ya, seolah-olah menjadi sesuatu yang boleh. Ya, padahal syariatnya harus mengalirkan darah, kan begitu kan? Harus jelas. Pertanyaannya sekarang, iya kalau hanya stres, kalau ada yang mati misalnya kan, ada lagi cara nyembelihnya itu kepalanya dimasukkan ke air. Pernah lihat di YouTube, ayam digantung, kepalanya lewat, berjalan begini di pabrik biasanya, lewat celup ke air sampai kesulitan bernapas. Pertanyaannya, apakah dia mati karena disembelih atau karena mati nggak punya nafas? Di situ kan nggak tahu kita. Lah disitulah titik subhatnya kita. Makanya kita harus hati-hati. Biasanya kalau di produk daging itu selalu ada RPH. RPH Tanah Abang, rumah potong hewan mana. Kalau kita mau hati-hati, ya, jangan langsung dimakan. Cek dulu RPH-nya di mana. Misalnya kita jualan bakso, ya, atau jualan jenis daging yang lain, kita pastikan belinya di RPH, rumah potong hewan. Kalau bisa, ya, kita cek bagaimana proses mereka menyembelih. Kalau masih ada MUI, ya sesuai prosedur. Kalau kan nggak ada MUI, gas tembak 24 jam di situ, ya kan? Paling di saat ngurus sertifikat halalnya saja dicek, gitu. Makanya kita mendingan ikhtiyat, hati-hati. Jangan-jangan yang dikonsumsi kita sesuatu yang kurang halal, gitu ya. Ya. Kalau saya bilang haram enggak juga, karena tidak tahu kita, ya, yang dosa pelakunya. Yang kita ini kan husnudzon aja. Yang namanya daging di Indonesia, apalagi sudah ada sertifikat halalnya, berarti sudah halal. Soal nanti praktik di lapangan mereka diam-diam melakukan sesuatu yang tidak halal, maka dosa mereka. Tapi kalau kita tidak hati-hati, jatuhnya juga syubhat bagi kita. Mendingan kita hati-hati, terutama kita ketika menjadi penjual makanan. Kalau sekedar konsumsi nggak apa-apa, kita berhusnudzon. Tapi kalau kita menjual makanan, cek langsung. Ya, kalau bisa beli daging langsung di RPH. Kualitasnya lebih bagus, ya kan? Dagingnya masih segar daripada beli daging-daging yang sudah dalam kemasan. Gitu.
Wal mutaraddiyatu ay as-saqitatu. Ya, jatuh, karena jatuh. Ada burung ditembak. Jatuh. Halal nggak kira-kira? Langsung mati. Dan nggak sempat nyembelih. Gimana itu? Itu dibahas bulat banget di usul fikih. Pertanyaannya, apakah burung itu mati karena jatuh atau mati karena tertembak? Nah, itu bulat. Biar ulama usul yang berdebat tidak. Wan natihatu. Nah, ini yang dibunuh dengan cara-cara yang lain. Maksudnya di sini ya. Dengan cara yang lain itu misalnya ditanduk. Apa ditanduk itu? Ya, cara-cara yang lain lah intinya ya. Apa ditanduk itu? Dilempar. Ya seperti dipukulin lah ya. Wan natihatu itu ya. Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, atau matinya karena diserang oleh hewan pemburu. Jadi dulu itu di zaman Nabi ya, anjing itu dipakai untuk berburu. Misalnya anjing dipakai untuk berburu rusa. Biasanya kalau anjing itu sudah terlatih ya, anjing itu nggak gigit lehernya ya, tapi yang digigit kakinya atau apanya lah ya kan? Biar masih hidup. Tapi misalnya kalau hasil perburuan itu mati sebelum kita nyembeli, maka itu tidak halal dagingnya. Kalau misalnya berburu, hasil buruannya sudah terkapar tapi masih hidup, kemudian kita sembelih, ya, maka itu halal. Wa ma akalas sabu illa ma dzakaitu. Wa ma dzubiha 'ala nusubih, ya. Wa ma dzubiha 'ala nusubih, dan sesuatu yang disembelih untuk berhala. Kayak tadi itu, untuk sajen, untuk sesuatu yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nyembelih sapi untuk kemaksiatan. Bikin pesta yang diharamkan Allah, nyembelih sapi, maka sapinya pun ya itu haram. Ya, haram dikonsumsi. Kenapa? Hukum asal nyembelih itu kan haram. Membunuh hewan kan hukumnya haram, hukum asalnya. Tapi karena dia disembelih untuk dimakan, maka itu hukumnya menjadi halal. Ada sapi lewat deh, sembelih, dibunuh, sembelih, dibuang ke sungai, itu haram. Hukumnya kita membunuh hewan. Ya, jadi hukum asal menyembelih itu sama dengan hukum membunuh itu. Tapi karena dibunuh itu bagian daripada mata rantai kehidupan, ya. Manusia makan sapi, sapi makan hewan yang lebih kecil, begitu seterusnya. Itu sudah sunnatullah, hukum Allah, ya. Ikan yang besar makan yang lebih kecil makan yang lebih kecil lagi, begitu seterusnya. Nah, selama itu diniatkan untuk dikonsumsi, maka itu hukumnya halal. Tapi kalau nyembeli sapi niatnya dibuang, hukumnya sama dengan membunuh sapi, haram. Nah. Wa antas taqsimu bil aslam, ini nyembeli sapi niatannya untuk taruhan. Biar gampang lah menerjemahkannya. Niat nyembeli sapi untuk perjudian. Kalau nanti saya menang apa? Judol. Kalau nanti saya menang judol, duitnya saya pesta. Apa? Beli kambing 3 gratis. Beda-beda ya. Sampai ya, menyembelihnya pun diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Digunakan untuk perjudian. Nah. Dzalikum fiskun. Yang demikian itu adalah dosa. Khurujun 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari di mana orang-orang kafir putus asa min dinikum, dari agamamu. Maksudnya begini nih, ya. Orang-orang kafir ya yuriduna liyutfi'u nurallah. Orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu
selalu punya misi untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Segala cara, ada aja cara mengganggu. Mulai dari media sosial, macam-macam ya. Nah, tetapi faktanya wallahu yutimmu nurihi. Allah selalu menyempurnakan cahayanya. Islam dari dulu sudah diintimidasi. Gimana itu? Liyaqtuluka aw yukhrijuka aw yaqtuluk. Nah, berbagai macam cara dilakukan, melalui cara dipenjara, dibunuh, diperangi, tapi sampai hari ini agama Allah Subhanahu wa taala tetap eksis di bumi. Ya, coba kita cek dulu Wali Songo itu ya sekitar 300 tahun mengislamkan warga Nusantara. Kemudian dijajah oleh bangsa luar, ya. Bangsa luar itu punya 3 misi. Selain menjajah, mengambil kekayaan, juga kampanye agama. Tapi faktanya apa? Alhamdulillah Indonesia sampai hari ini masih eksis Islam. Kok bisa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 350 tahun kita dijajah, ya. Dan salah satu misinya penjajah adalah merubah agama warga Nusantara, tapi nggak berubah. Nah, itu masuk dalam ayat tadi itu. Allah menyempurnakan cahayanya. Fala takhshawhum, maka kalian jangan takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir Islam nanti gimana, enggak usah khawatir. Tugas kita adalah memperjuangkan agama Allah yang menjaga. Jangan sok-sokan gara-gara saya Islam menjadi eksis, gak bisa. Bukan begitu ya. Islam eksis itu karena memang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum. Nah, ini ayat yang terakhir turun ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yauma, pada hari, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagimu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari di mana aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untukmu nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ayat ini ayat terakhir turun. Ya, ada riwayat yang lain mengatakan ayat terakhir turun itu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nah, tapi mayoritas ulama meyakini bahwa ayat ini ayat yang terakhir turun di saat Rasulullah SAW haji wada. Haji wada itu haji pertama sekaligus haji terakhir Rasulullah SAW. Tidak berapa lama lagi Rasulullah meninggal dunia. Faman itturra ghayra bawi wal 'adim fala itsma 'alaih. Terjemahannya, faman itturra ghayra bawi wal 'adim fala itsma 'alaih. Barang siapa yang di ayat satunya ya. Faman itturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil ism fa innallaha ghafurur rahim. Faman itturra, barang siapa yang dalam kondisi darurat ya, barang siapa yang terpaksa fi makhmasatin, ada orang yang terpaksa ya dalam kondisi darurat. Terpaksanya seperti apa? Bisa karena lapar atau karena penyakit yang menjangkit seorang, misalnya orang memiliki penyakit tertentu, rekomendasi dokter harus makan jenis hewan ini, dan hewan itu haram misalnya karena darurat. Nah, hanya dibuat obat ya, fi makhmasatin, bukan untuk melakukan fi makhmasatin ya, ghairu mutajanifin, bukan untuk aimailin lil ismi, bukan karena kecenderungan untuk melakukan pelanggaran atau maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi darurat ya. Di sini ditafsirkan fi makhmasatin itu karena lapar ya,
Ghairu mutajanifin ay ma'ilin lil itsmi, bukan karena darurat, bukan karena kecenderungan seorang itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala itsma, maka tidak dosa. Misalnya begini, ada orang di tengah gurun, tidak ada makanan, satu-satunya ada anjing. Kalau tidak makan anjing, mati. Nah, maka makan anjing yang awalnya haram menjadi halal. Pertanyaannya, ukuran daruratnya seperti apa? Ini ulama berdebat lagi ini. Nah, kita nggak usah ikut perdebatan itu. Contoh misalnya, satu-satunya ada semangkok daging babi untuk makan. Kalau nggak dimakan, mati. Pertanyaannya, kalau dimakan satu suapan, kira-kira masih bisa bertahan hidup nggak? Sudah cukup nggak? Cukup misalnya. Dimakan lagi, eman enak ternyata. Dihabisin semangkok, lah sisanya itu yang haram. Ya, halalnya itu ketika ukuran daruratnya. Kalau sudah makan satu suap sekiranya bisa bertahan hidup lagi, ya udah dibuang sisanya. Itu maksudnya di sini ya. Fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa kita, Rahim, Maha Penyayang. Jadi surah Al-Maidah ini mengandung banyak pembahasan. Salah satunya adalah yang tadi dijelaskan di awal, surah Al-Maidah berisi tentang pemenuhan kewajiban memenuhi janji-janji kita baik kepada Allah maupun janji-janji kita kepada manusia. Kemudian surah Al-Maidah ini juga berkaitan dengan ya larangan untuk melanggar syiar-syiar kesucian Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan haram, atau mengganggu orang-orang yang aminal baital haram, mengganggu orang yang mengunjungi tanah haram. Ya. Bulan-bulan yang diharamkan apa? Bulan-bulan haram itu apa saja? Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ini bulan haji ya, Muharram, dan bulan Rajab. Satunya jauh. Kapan bulan Rajab? Ya sekarang. Sekarang bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab, kita diajarkan berdoa, ya Allah berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan takdirkan kami ya Allah bisa berpuasa di bulan Ramadan. Nah, surat Maidah juga berisi larangan berburu ketika sedang ihram atau haji ya. Kemudian ya di tafsir Jalalain dijelaskan, surah Al-Maidah berisi pesan untuk menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama serta menjauhi hal-hal yang membahayakan keselamatan orang lain. Nanti ayatnya dijelaskan di materi selanjutnya ya. Kemudian surah Al-Maidah juga menjelaskan tentang pesan-pesan keadilan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ini juga nanti ada kisah-kisah keluarga Nabi Adam. Watlu alaihim nababnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Nanti kita jelaskan juga. Kemudian surah Al-Maidah ini juga yang viral nih ya. Surah Al-Maidah berisi pesan tentang larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Wah, ini ramai kemarin. Pernah dengar kan Al-Maidah ayat berapa? Kemarin Al-Maidah ayat 551. Udah lupa ya. Al-Maidah ayat 51 itu yang menjadi instrumen orang datang ke Monas. Nanti kita bahas ya. Kita bahas ya. Apa sebenarnya itu ya? Karena ayatnya jelas nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang mukmin, jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani aulia. Aulia ini diartikan pemimpin. Tapi sekarang di kitab-kitab terjemahan sudah dirubah menjadi teman setia. Macam-macam lah. Nanti kita kupas tafsirnya seperti apa. Ini penting bagi kita.
penting ya. Tapi kalau di ayat-ayat begini dikampanyekan kan jadi jatuhnya jadi rasis. Tapi idealnya umat Islam sudah tahu diri, ngapain harus dikampanyekan? Harus tahu diri. Kita pilih pemimpin satu yang seiman pastinya ya. Pilihannya Ustadz tiga-tiganya sudah Islam semua, berarti sudah, ya kan? Kalau ada pilihan satunya orang Islam, satunya non Muslim, mau milih yang mana? Yang Islam, jelas ayatnya, nggak usah bertengkar. Yang kampanye juga orang Islam. Ini ada dalilnya, nanti kita kupas ya. Bagaimana kemudian terjemahannya, ada teman setia ya kan. Kita bahas apa aulia itu sebenarnya ya, secara semantik, secara apa kata-kata, makna litiknya seperti apa. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ini keras kayak ini ya. Ya. Nih, siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin ya, fa innahu minhum, sesungguhnya mereka itu bagian dari. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ini salah satu pembahasan di surah Al-Maidah nanti. Jadi ada 7 poin penting dalam surah Al-Maidah. Kita lompat-lompat aja, yang penting secara umum kita sudah ada gambaran ya, isinya surat Maidah ini gitu ya. Jangan terlalu rigid ya, lama nanti. Kemudian surah Al-Maidah ini juga banyak memberikan fadilah ya. Yang pertama, termasuk 7 surah As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang. Nah, dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Anfal itu termasuk surah-surah yang panjang. Panjang, 120 ayat ya. 120 ayat, oke. Kemudian wasilah doa memurnikan iman dan menghindarkan diri dari sifat syirik. Nah, barang siapa yang membaca Al-Maidah dalam setiap hari Kamis, besok berarti ya. Kalau dalam hitungan Hijriah sekarang sudah masuk hari Kamis. Jadi hitungan hari Kamis itu, kalau hitungan Hijriah dimulai dari sholat Maghrib. Sholat Maghrib tadi itu masuk hari Kamis sampai besok sore. Maghrib besok sore sudah masuk hari Jumat. Itu kalau kalender Hijriah. Jadi sekarang sudah masuk hari Kamis. Pas banget ini ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Maidah di hari Kamis, maka imannya tidak akan terkena kezaliman dan tidak akan melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Nah, ini dalam kitab Shawabul Amal ya. Ini saya bikin catatan-catatan tadi biar tidak ada yang ketinggalan ya. Surah Al-Maidah ini juga menjadi obat bagi orang yang punya sifat ragu-ragu. Ini saya cari di kitab Shawabul Amal tadi ya. Was-was terutama ketika Anda melakukan ibadah. Nih, penting ya. Karena biasanya setan nih cerdas, Pak. Orang malas ibadah itu digangguin oleh setan. Giliran sudah sadar, sudah rajin ibadah, diganggu lagi oleh setan. Profesor setan nanti yang datang itu. Nah, kalau yang ganggu agar orang tidak beribadah, lulusan SMA aja setannya. Tapi ketika dia sudah rajin ibadah, sudah menjadi ulama, sudah hafal Al-Quran, setannya lebih profesional nanti yang mengganggu. Makanya jangan heran kalau ada orang alim tapi masih was-was. Kenapa? Setannya yang bertugas profesor. Nah, dicontohkan kisah-kisah terdahulu kibar siswa, orang yang alim ya, faham agama tapi kalah sama godaan setan. Nah, ini juga kalau was-was ya, perbanyak baca surah Al-Maidah. Syukur-syukur nanti kita bisa menghafal. Cukup nggih? Ya, nanti kita bahas poin-poin yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita ingat. Saya sengaja nih rangkum, kita susun tujuannya nanti setiap saya ngaji selalu ditulis. Saya mentradisikan setiap saya ngaji ditulis di rumah. Nah, nanti menjadi buku ya, biar tidak lupa. Nah, dan juga di sini nanti
setiap kajian itu kalau bisa kita rekam ya, biar bisa menjadi referensi kajian-kajian kita, dan itu tentunya sangat bermanfaat bagi jamaah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.